Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rumaisa Aziza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis laporan keuangan. Setelah sebelumnya kita sudah belajar bagaimana konsep laporan keuangan, standar laporan keuangan, dan isu-isu apa yang ada di analisis laporan keuangan. Nah, saya langsung aja ya. Kemarin kan sudah dapat videonya ya. Nah, jadi di sini pengertian analisis laporan keuangan itu apa? Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, maka akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Nah, agar laporan keuangan itu bisa lebih dibaca, lebih jadi ada nilai gunanya dan dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak. Perlu dilakukan analisis keuangan lebih lanjut. Tujuan utama analisis laporan keuangan itu apa? Bagi pihak pemilik dan manajemen itu agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan itu dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelum atau tidaknya. Nah, dengan melakukan analisis laporan keuangan, itu akan ketahuan apa saja kekuatan dan kelemahan perusahaan, terus perencanaan dan pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan ke depan. Terus kemudian perlu digunakan metode dan teknik analisis yang tepat, yang manakah yang sehingga hasil yang diharapkan itu benar-benar tepat pula. Ini ya, tujuan dan manfaat analisis ini sudah ya kemarin di video kemarin, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, dan juga sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis. Nah, terus kemudian di analisis laporan keuangan, ada bentuk-bentuk dan teknik analisisnya. Ada langkah dan prosedur yang bisa dilakukan dalam melakukan analisis keuangan itu bagaimana. Yang pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data keuangan dan data pendukung. Data keuangannya ya tadi laporan keuangannya itu dikumpulkan dan data-data pendukungnya juga dikumpulkan. Terus kemudian setelah itu melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Biasanya ini kalau untuk menghitung rasio-rasio keuangan yang mana informasi atau data yang digunakan itu ada di laporan keuangan. Terus kemudian juga melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Terus setelah dihitung tuh rasio-rasionya atau ukuran-ukurannya, juga diberikan interpretasi. Ini memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Kemudian juga membuat laporan tentang posisi keuangan. Jadi setelah dibuat ukurannya, dibuat interpretasi, bisa diambil kesimpulan tuh. Bagaimana berarti posisi keuangan perusahaan itu seperti apa. Nah, hasil analisis itu tadi digunakan untuk memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan analisis yang telah dilakukan. Kalau secara umum, metode analisis laporan keuangan itu ada dua. Ini kalau dari laporan keuangannya secara generalnya. Itu ada yang pertama analisis vertikal atau statis, yang mana analisis vertikal itu merupakan analisis terhadap suatu periode laporan keuangan. Jadi yang dianalisis itu hanya satu periode saja. Sedangkan yang kedua ada juga analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal ini membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Jadi bisa menganalisis kalau dalam satu periode saja, atau menganalisis kalau pengen tahu nih laporan posisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun itu bagaimana, itu dianalisis horizontal. Terus ini ada macam-macam teknik analisis laporan keuangan ya. Ada analisis perbandingan, yang mana itu lebih dari satu periode dan mengukur kenaikan atau penurunan masing-masing komponen laporan keuangan. Ada juga analisis tren. Analisis tren itu untuk menghitung persentase dari periode ke periode di komponen laporan keuangannya.
atau juga analisis presentasi per komponen. Jadi misalnya presentasi investasi terhadap masing-masing aktiva, struktur permodalan, komposisi biaya terhadap penjualan, itu di situ. Terus ada analisis sumber dan penggunaan dana, ini untuk melihat biasanya untuk melihat modal kerja atau sumber dana dan modal kerja. Ada analisis sumber dan penggunaan kas, ada analisis rasio, ada analisis kredit, ada analisis laba kotor, ada analisis titik pulang titik impas atau BEP. Tapi di perkuliahan kita nanti kita akan bahas itu sampai analisis rasio. Nah, ini contoh dari analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, jadi bisa lihat di sini ya, ini di analisis horizontal itu membandingkan dari periode 1 ke periode 2. Ini dari tahun 2006 ke tahun 2007. Itu berapa perubahannya, persentasenya berapa, dirasiokan berapa. Nah, analisis vertikal dia meliputi satu periode laporan keuangan. Terus kemudian, nah perubahan dalam neraca, sini kan kalau misalnya ada perubahan dalam neraca, misalnya dari periode 1 ke periode 2 atau dari tahun misalnya di sini tahun 2006 ke 2007 itu bisa disebabkan oleh apa saja. Bisa disebabkan tadi kalau misalnya ada perolehan aktiva baru, terus pengurangan aktiva seperti pelunasan utang piutang, terus perubahan bentuk aktiva dari tetap ke lancar, terus perubahan akibat laba rugi, penambahan dan pengurangan modal itu yang bisa saja berubah di neraca. Kemudian hasil analisisnya bisa dilihat di sini di analisis perbandingan laporan keuangan, bisa dilihat nih kas berubah dari 250 ke 350 dalam rupiah itu berubah 100, terus persentasenya 40, rasio 1,4. Nah, hasil analisis ini itu dia bisa dalam bentuk jumlah rupiahnya atau berubahnya apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Itu misalnya jumlah penurunan dalam rupiah, terus kemudian kalau diperbandingkan dalam persentase itu berapa. Terus kalau misalnya dirasiokan itu perbandingan dalam bentuk rasio itu berapa. Ini salah satu contoh analisis perbandingan laporan keuangan. Kemudian ada juga yang disebut analisis tren. Analisis tren merupakan analisis laporan keuangan yang dinyatakan dalam persentase tertentu dan data keuangan yang digunakan itu biasanya itu di 2 periode dan 3 periode saja. Nah, kalau misalnya nih data yang digunakan itu lebih dari 2 atau 3 periode, itu bisa menggunakan metode angka indeks. Kenapa 2 periode atau 3 periode saja? Karena kalau misalnya tren itu kan hanya dalam bentuk persentase ya. Nah, itu kalau misalnya lebih dari 3 tahun, itu akan kesulitan untuk menghitung berapa persentasenya. Nah, kalau misalnya menggunakan angka indeks, maka akan dapat diketahui nih kecenderungan atau tren atau arah dari posisi keuangan itu apakah meningkat, menurun, atau tetap. Nah, di analisis tren ini, data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis tren dengan persentase adalah data yang paling awal, kemudian dibandingkan dengan data selanjutnya. Data yang paling awal itu dianggap sebagai awal perhitungan atau tahun dasar analisis. Sedangkan angka indeks ini yang digunakan untuk tiap pos tahun dasar dalam laporan keuangan itu diberi angka 100%. Kemudian pos yang sama dalam periode dihubungkan dengan pos yang sama pula pada tahun berikutnya. Caranya adalah dengan membagikan jumlah rupiah pos yang sama tahun yang akan dianalisis dengan pos yang sama dengan tahun dasar. Contohnya seperti ini.
Dalam analisis tren harus ditentukan tahun dasar sebagai perbandingan, baru kemudian dicarikan angka indeksnya. Nah, rumus untuk mencari angka indeks adalah sebagai berikut. Angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Contoh misalnya nih, tahun dasar KAS tahun 2003 itu sebesar 100 dan KAS tahun 2004 itu 140. Maka angka indeksnya adalah 140%, yang mana tahun pembanding itu 100 dan tahun pembandingnya itu eh, tahun pembandingnya itu 140, maaf ya, dan tahun dasarnya 100. Jadi angka indeksnya 140%. Nah, hal ini diartikan apa? Berarti uang kas yang ada pada akhir tahun 2004 sebesar 140% dari kas yang ada pada tahun 2003. Uang kas akhir tahun 2004 itu naik berapa? Naik sebesar 40% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2003. Kemudian uang kas akhir tahun 2004 itu berjumlah 40% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2003. Jadi bisa di apa namanya, bisa interpretasikan seperti ini. Nah, kemudian analisis persentase per komponen. Jadi ini merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laba rugi. Contoh misalnya perbandingan antar aktiva dengan persediaan, atau misalnya penjualan dengan komposisi biaya. Nah, hasil analisis dalam persentase per komponen itu dibuatkan dalam bentuk persentase. Artinya mengubah jumlah rupiah dalam laporan keuangan menjadi persentase. Tujuan analisis persentase per komponen itu untuk mengetahui apa saja. Yang pertama, untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasiva. Terus juga untuk mengetahui struktur permodalannya. Juga untuk mengetahui komposisi biaya terhadap penjualan. Nah, analisis ini dilakukan dengan membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva atau total pasiva atau total penjualan. Jadi ini lebih ke perbandingan per komponennya, baik itu aktiva kepersediaankah atau misalnya biaya terhadap penjualan kah gitu. Nah, contohnya ini misalnya analisis persentase per komponen antara komponen piutang dengan total aktiva. Misalnya diketahui di sini piutangnya itu 540 dan aktivanya 3.000 dikali 100% 18%. Artinya piutang tahun 2003 ini menggunakan data keuangan yang sebelumnya berjumlah 18% dari jumlah aktiva. Dengan kata lain bahwa setiap 100 aktiva diinvestasikan ke piutang itu sebesar 0,18. Terus misalnya yang kedua antara komponen utang jangka pendek dengan total pasiva. Nah, utang itu berarti utang jangka pendek dibagi total pasiva dikali 100%. Nah, 500 per 3.000 dikali 100% sama dengan 17%. Artinya, utang jangka pendek tahun 2005 berjumlah 17% dari jumlah pasiva. Atau dengan kata lain, setiap satu aktiva dibiayai dengan utang jangka pendek sebesar 0,17 atau RP1 atau RP1 pasiva. Maka 0,17 rupiah itu merupakan utang jangka pendek. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya komponen sediaan dengan total aktiva, komponen HPP dengan penjualan bersih atau laba operasional terhadap penjualan bersih. Jadi itu silahkan di laporan keuangan yang kalian sudah buat, coba buat analisis trennya. Analisis yang tren ini tadi dari tahun sebelum, jadi 2 periode kalian pilih di laporan keuangan yang kalian sudah punya, itu pada pos analisis trennya pada pos kas piutang penjualan atau pendapatan, biaya penjualan dan atau pendapatan dan laba bersih itu berapa trennya. Nah, terus kemudian dianalisis. Terus juga analisis persentase per komponen di komponen-komponen ini ya, di piutang dengan total aktiva, utang jangka pendek dengan total pasiva, sediaan dengan total aktiva, dan ini HPP, laba operasional dengan penjualan bersih.
Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.